Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Thumma fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahra wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Dan salawat berikan salam marilah kita berikan kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Nabiullah Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang syafaat dan pertolongannya selalu kita tunggu dan kita nantinya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan keluarga, khususnya kepada sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib akan memberi judul khutbah khatib dengan judul Indahnya Ukhuwah Islamiyah. Makna ukhuwah secara bahasa adalah persaudaraan. Kata ini dengan kata yang berarti memperhatikan, ini mengisyaratkan untuk terwujudnya persaudaraan perlu ada perhatian antara mereka yang bersaudara satu sama lain, dan perhatian muncul karena ada persamaan di antara mereka. Dari sini kata ukhuwah dimaknai sebagai persamaan dan keserasian dengan pihak lain, meliputi persamaan keturunan, ukhuwah nasabiyah, persusuan ukhuwah biraddah, suku bangsa ukhuwah sya'biyah, dan agama ukhuwah islamiyah. Hal ini bisa dipahami dari doa yang selalu dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Ya Allah, apa doanya? Ya Allah, ya Rabb kami, Rabb segala sesuatu serta pemiliknya, saya bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, ya Rabb kami dan Rabb serta pemilik segala sesuatu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu. Ya Allah dan ya Rabb kami, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, sesungguhnya kami bersaksi bahwa semua hamba-Mu adalah bersaudara. Hadis riwayat Ahmad 1308. Doa ini berisikan pengakuan prinsip ukhuwah yang diletakkan setelah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini menegaskan dua untuk persaudaraan, yaitu persaudaraan semua manusia, ukhuwah insaniyah ammahi, dan persaudaraan sesama muslim, ukhuwah islamiyah. Urgensi ukhuwah islamiyah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sebelum mendeklarasikan Daulah Islamiyah, hal pertama yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, mengikatkah hati-hati mereka dengan tali ukhuwah dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ukhuwah atau persaudaraan merupakan pondasi utama dari bangunan Islam dan daulahnya.
merupakan benteng kekuatan Islam yang menjaga umatnya dari perpecahan dan pertikaian yang ingin menghancurkan Islam. Saat ukhuwah di antara para sahabat sudah mulai kokoh dan ikatan keimanan sudah semakin kuat, maka Rasulullah mulai membangun daulah Islamiyah, pemerintah Islam, dan mulai menyebarkan dakwah Islam kepada umat di luar Madinah, meluaskan negeri-negeri yang dizolimi oleh para pemimpinnya dan menjadikan Madinah sebagai sentral dari semua kegiatan umat Islam dan menjadi pusat pemerintahan yang ada di Timur Tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, washkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa aslahu bainakum wa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 103. Persaudaraan sesama mukmin juga merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang tidak dapat hidup bersaudara dengan mukmin yang lain dalam kehidupan masyarakat berarti imannya bermasalah dan imannya termasuk iman yang lemah kepada Allah dan juga tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaytum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat darinya. Syarat ukhuwah ialah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap muslim membangun ukhuwah atas dasar mahabbah fillah, cinta kepada Allah, dan juga mahabbah Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang dibuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan cara membersihkan hati dan menghilangkan sifat iri dengki dari watak kita masing-masing. Dan pertengkaran yang ada adalah pertengkaran itu datangnya dari syaitan Allah, karena syaitan itu adalah takutnya dengan orang-orang yang selalu berwudu dan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ambil iktibar dan hikmahnya, karena tidak sempurna iman kita sebagai muslim sebelum kita mencintai saudara kita, karena itulah yang lebih utama, itulah yang lebih afdalnya. Kita cintai dulu saudara kita kuatkan iman kita dan kita kuatkan iman saudara kita, karena Allah lah yang patut disembah. Mahabbah fillah bisa mendorong setiap mukmin untuk berlaku ithar, yaitu mengutamakan kepentingan saudara atas dirinya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina tabu
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من حجاروا إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بهم خصاصة. صدق الله العظيم. Sedekah Rasulun Nabiyil Karim, yang artinya dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka mencintai orang-orang berhijrah kepada Allah, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Kata Allah, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Sadaqallahu adzim. Adab-adab ukhuwah ialah ukhuwah di antara umat Islam harus dibangun dengan adab dan etika mulia sehingga menjadi kekal dan abadi sampai bertemu dengan zat pencipta alam semesta, yakni Allah Azza wa Jalla. Di antara adab yang harus diperhatikan dalam berukhuwah adalah yang pertama, senantiasa membantu saudaranya dalam segala hal. Jika saudaranya miskin, maka ia membantu dengan hartanya, sebagaimana telah dilakukan oleh sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin. Jika saudaranya futur atau khilaf, dia membantu dengan memberikan nasihat dan support agar dia kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap peduli terhadap saudaranya, mencari tahu tentang keadaan saudaranya dan keluarganya. Jika saudaranya sakit, maka besuklah saudaranya. Jika sibuk, ia membantunya, dan jika lupa, kita ingatkanlah dia untuk bagaimana caranya kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menutupi aib saudaranya sendiri. Jangan kita sampai menggibahkan saudara kita, jangan kita sampai bersuuzon kepada saudara kita, karena Allah tidak suka kepada orang yang suka menggibahkan orang lain. Allah tidak suka kepada orang yang suka bersuuzon kepada orang lain, karena orang yang suka bersuuzon kepada orang lain, yang suka menggibahkan orang lain, tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang keempat, memanggilnya dengan panggilan yang tidak disukai. Jangan kita panggil saudara kita dengan panggilan yang tidak disukainya atau tidak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggillah sesuai dengan namanya, panggillah sesuai dengan gelarnya, panggillah sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Kalau dia ustaz, panggillah dia ustaz. Kalau dia pak dokter, panggillah dia pak dokter. Kalau dia perawat, panggillah dia perawat. Kalau dia seorang guru, panggillah dia guru. Kalau dia seorang kiai, panggillah dia seorang kiai. Kalau dia seorang pahaji, panggillah dia seorang pahaji. Kalau dia seorang buhaja, panggillah dia buhaja. Tidak boleh memanggil nama saudara kita dengan panggilan yang tidak disukai oleh Allah, dan tidak boleh memanggil nama saudara kita dengan panggilan yang tidak ada dalam ajaran Islam, karena Allah murkalah dengan kata-kata kita, karena kata-kata kita ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nantinya. Nauzubillah subhanallah. Barang siapa yang mengingatkan saudaranya dengan rahasia, maka dia telah menasihatinya, dan barang siapa yang mengingatkan saudaranya terang-terangan di depan umum, maka sungguh dia telah menghina dan sungguh menghinakan dan mencelanya. Yang kelima, memaafkan semua kesalahan dan kekhilafan saudara kita. Apabila saudara kita bersalah, kita maafkan. Lebih baik kita memaafkan daripada kita meminta maaf kepada orang lain. Bukalah pintu hati kita, bukalah hati nurani kita terhadap saudara kita, terhadap tetangga kita, terhadap umat kita, kepada rakyat kita. Kita bukalah pintu maaf, karena tidak ada kata yang lebih dari kata maaf.
Yang keenam, mendoakan saudara kita, keluarganya dan anak-anaknya sebagaimana kita mendoakan diri kita sendiri. Rasulullah SAW berkata, jika seorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat berkata, kamu juga mendapatkan kebaikan yang sama. Malaikat berkata, kamu juga mendapatkan kebaikan ataupun faedah yang sama. Itu kata malaikat Allah. Karena malaikatlah yang mencatat segala amal dan perbuatan kita. Fadilah ukhwah ialah merajul ukhuwah Islam yang memiliki keutamaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadilah pada itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya sesungguhnya di sisi arsy terdapat mimbar-mimbar dari cahaya yang ditempati oleh sekelompok orang yang bajunya adalah cahaya dan wajahnya bercahaya. Mereka bukan para rasul, nabi dan syuhada. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasul? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dalam ketaatan kepada Allah, orang-orang yang berkumpul dalam ketaatan kepada Allah, dan orang-orang yang saling berbakti kepada Allah. Dan sebaliknya saling orang fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala bi ashabi fi jannatin ta'ala wa rasul alaihim tarat ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'ala kasman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Fi syahrin tanzilul malaikatu wa ruhu fihi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat min amin yaqdir hajat Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i wa innaka sami'un qaribun ya hayy ya rabbana sallallahu alaihi wa sallam. Asin la ilaha illallah Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil akhirah wa qina adzabil qiyamah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.